action, let's go. 저 건물을 찾으러. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Sistia Raymanda. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah dari manajemen kelas oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Rustam Husain, SPD MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaturan ruang kelas. Pengertian pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Pengaturan dapat pula diartikan dengan pengelolaan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kalimat ini berasal dari kata manajemen yang berarti penyelenggaraan. Menurut Winata Putra, menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan guru yang ditujukan untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim yang sosio-emosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Untuk belajar, salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi anak adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Lingkungan pembelajaran dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Sedangkan kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dengan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan interaksi antar anak dengan lingkungan, sehingga pada diri anak terjadi proses pengelolaan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses pembelajaran. Dalam upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi anak, guru harus dapat memberikan kemudahan belajar kepada siswa, menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai, menyampaikan materi pembelajaran dan strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar. Oleh karena itu, peran guru selayaknya membiasakan pengaturan peran dan tanggung jawab bagi setiap anak terhadap terciptanya lingkungan fisik kelas yang diharapkan dan suasana lingkungan sosial kelas yang menjadi proses pembelajaran dapat berlangsung secara bermakna. Dengan terciptanya tanggung jawab bersama antara anak dan guru, maka akan tercipta situasi pembelajaran yang kondusif dan bersinergi bagi semua anak. Selanjutnya, pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas sangatlah penting karena dengan adanya penataan atau pengaturan ruang kelas, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ada beberapa asumsi dasar dalam pengaturan ruang kelas yang dapat mendukung dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu, pertama dan terpenting dari manajemen ruang kelas adalah tentang menciptakan lingkungan yang ruang kelas yang di dalamnya semua siswa merasa aman dan nyaman dan dapat memaksimalkan belajar akademis dan keterampilan sosial yang penting. Dua, pengaturan kelas pasti berhubungan dengan instruksi yang efektif. Siswa akan cenderung bertindak secara bertanggung jawab dan belajar mereka akan meningkat ketika mereka terlibat secara sukses dan aktif dalam perencanaan yang penuh arti yang relevan dengan pengetahuan dan keahlian. Dan ketiga, pengaturan kelas harus meningkatkan rasa kepemilikan siswa, tanggung jawab, dan perasaan keyakinan personal siswa yang berkaitan dengan belajar mereka. 4. Pengaturan ruang kelas meliputi mode untuk membantu siswa mengembangkan keahlian perilaku baru yang dapat membantunya dalam bekerja sama dan berhasil bersama orang lain. Dan kelima, pengaturan ruang kelas yang efektif memerlukan guru yang menjaga nilai-nilai dan keyakinannya tentang pentingnya bekerja sama dengan siswa. Baik, terima kasih. Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러.